Teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi berjumpa dengan saya Wahyu, tentunya masih di channel WHY Mata Hati. Semoga teman-teman dalam keadaan yang terbaik, sehat, dan selalu diberikan kemudahan dalam setiap aktivitasnya. Amin. Oke, pagi ini saya ingin membuat sebuah video yang mana video ini akan berisi tentang jawaban pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua yang sudah masuk di kolom komentar. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini sudah saya jawab, tapi kemungkinan ya juga masih ada yang terlewat. Mengapa saya kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dan yang sudah saya jawab? Karena begini teman-teman, pertanyaan-pertanyaan tersebut banyak sekali yang ditanyakan lagi oleh teman-teman yang lain. Oleh sebab itu, maka video ini saya tujukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua yang sudah masuk di kolom komentar dan yang sudah saya jawab, agar juga teman-teman yang lain yang belum bertanya bisa mengetahui apa jawabannya, yang kemungkinan pertanyaan yang akan ditanyakan oleh teman-teman yang lain sama seperti pertanyaan-pertanyaan yang akan saya jawab pada video ini. Pada video ini saya dibantu oleh adik saya, yang mana adik saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Oke, langsung saja pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama dari Umar Ali Hasibuan. Ya. Mohon maaf sebelumnya Mas, saya mau tanya, apakah lingkaran pelangi yang Mas Wahyu lihat menyatu dengan lampu atau berjarak? Misalnya melihat lampu di siang hari, apa masih melihat lingkaran pelangi dari lampu tersebut? Sedangkan lampu itu menyala di bawah sinar matahari atau cahaya yang terang saja? Oke, baik. Jadi lingkaran pelangi yang saya maksudkan itu pasti ada di sekeliling sumber cahaya. Misalkan kita melihat cahaya lampu yang mana bentuk lampunya itu bulat, maka lingkaran pelangi tersebut akan membentuk bulatan juga di sekitaran sumber cahaya tersebut. Dalam hal ini dari cahaya lampu yang dilihat. Lalu kalau pada siang hari, apakah juga akan melihat cahaya pelangi? Jika melihat lampu, itu pasti tetap akan melihat cahaya pelangi, walaupun lampu itu menyala di bawah terangnya sinar matahari. Kita tetap akan melihat cahaya pelangi tersebut. Begitu jawaban saya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Pertanyaan kedua masih orang yang sama. Apa semua jenis lampu membentuk lingkaran pelangi? Misalnya lampu yang kuning atau yang biru? Ya, pokoknya dari semua bentuk lampu, dari semua warna lampu pasti akan terlihat cahaya pelangi. Itu. Lalu apalagi Mbak? Masih di orang yang sama lagi nih. Terima kasih Mas Wahyu. Dua pertanyaan terakhir Mas. Ya. Yang pertama, kalau pagi atau siang hari apa lingkaran pelangi itu juga terlihat? Terus selanjutnya, dari lampu yang redup apa bisa membuat lingkaran pelangi? Entah pagi entah siang, kalau tekanan bola mata kita sedang tinggi, maka kita tetap akan melihat cahaya pelangi. Lalu apa tadi yang selanjutnya? Dari lampu yang redup Oh, apa bisa membuat lingkaran pelangi? walaupun sumber cahaya itu redup, tetap kita akan melihat cahaya pelangi. Itu yang bisa saya jawab menurut pengalaman yang saya alami. Baik, pertanyaan selanjutnya dari namanya Ardian Pratama. Ya. Apakah semua lampu terlihat pelangi atau lampu yang terang saja, Mas? Soalnya saya juga melihat lingkaran di sekitar lampu, tapi lampu yang terang di luar ruangan saja. Kalau yang saya alami,
itu pada semua sumber cahaya, baik itu redup atau terang, pasti akan melihat pelangi. Jadi begini ya teman-teman sekalian ini. Jadi menentukan seseorang itu terkena penyakit mata glaukoma atau tidak bisa dari satu sumber saja. Misalnya dari kita melihat pelangi, oh langsung ini orang ini langsung divonis, oh kamu kena glaukoma. Itu nggak bisa seperti itu. Utamanya glaukoma itu kan tekanan bola mata yang tinggi, melebihi batas standarnya. Jadi mau tidak mau, berani tidak berani ya kita harus berani untuk datang ke dokter mata dalam hal ini untuk memeriksakan keadaan mata kita. Pokoknya waktu pertama kali kita datang ke dokter, kita harus tanya dokter, tekanan bola mata kita berapa. Itu kuncinya untuk mengetahui seseorang ini mengalami penyakit mata glaukoma atau tidak. Itu. Lalu pertanyaan yang ketiga. Yang selanjutnya orang aja. selanjutnya. Itu namanya dari Dimas Julian. Uh-huh. Kalau yang saya alami, tiap lihat cahaya matahari atau lampu itu terasa silau. Saking silaunya sampai gak kuat, akhirnya nundukin kepala buat hindarin cahayanya. Terus saya juga kalau lihat cahaya matahari atau lampu, saya ada bintik hitam. Tapi belum pernah ngalamin yang Mas Wahyu alami seperti melihat lingkar pelangi di cahaya lampu. Kira-kira lingkar pelanginya samar-samar apa terlihat jelas ya Mas Wahyu? Jadi begini ya. Kalau saya seorang penderita glaukoma waktu itu, karena tekanan bola mata jauh di angka standarnya, jadi saya pun kalau melihat cahaya matahari ataupun sinar yang sangat terang di luar ruangan waktu siang hari ya, saya juga sangat silau harus menundukkan kepala untuk bisa melihat objek. Waktu itu saya masih bisa melihat. Begitu. Tapi kalau itu glaukoma apa bukan, ya harus datang ke dokter dulu untuk memeriksakan tekanan bola matanya. Lalu cahaya pelangi itu jelas atau samar, menurut yang saya alami itu dipengaruhi oleh tekanan bola mata. Jika tekanan bola mata kita itu sangat tinggi, maka warna dari cahaya pelangi itu akan sangat jelas sekali. Tapi kalau tekanan bola matanya tinggi tapi tidak terlalu tinggi, ya itu akan samar-samar. Itu yang saya alami. Selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya dari Samuel Harini. Mas, saya penderita glaukoma. Apakah kalau tekanan mata 15 atau normal penglihatannya akan tetap menyempit? Ya, jadi sepengetahuan saya bukan orang medis ya, cuma pengalaman saya saja. Jadi glaukoma itu walaupun nanti tekanannya sudah normal, jika syaraf-syaraf pada mata kita ini sudah ada yang lemah, maka pandangan akan tetap seperti yang bagaimana ya, pandangan itu bukan menyempit, bukan, tapi itu yang terlihat hanya pandangan mata yang mana syaraf mata tersebut yang masih kuat. Jadi yang syaraf mata yang sudah lemah, maka itu juga akan tidak bisa kembali pulih seperti sedia kala. Kalau menurut saya ya, kalau yang sudah terlanjur lemah ya itu akan lemah, tapi yang masih kuat, syarafnya masih kuat, itu masih akan tetap bertahan. Nah, fungsinya kita untuk menjaga tekanan bola mata adalah mempertahankan penglihatan yang masih ada. Sepengetahuan saya, mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan ini keliru atau tidak seperti menurut pandangan medis ya. Itu hanya pandangan saya pribadi. Saya tidak mengkait-kaitkannya atau tidak berlaku seperti seorang petugas medis. Mohon maaf. Oke, lalu pertanyaan yang berikutnya. Dari Galih Acil. Ya. Mas Wahyu, pas dulunya ngalami keluar belean mulu nggak? Dulu tekanan mata saya juga tinggi, plus belean mulu, dan didiagnosa glaukoma. Pas sakit mata barengan sama munculnya benjolan di pipi kanan setelah dioperasi mata
Oh, Ya, setelah dioperasi mata saya jadi enakan, tekanannya juga jadi normal, kanan 13 kiri 14. ya, ya kalau belekan atau keluar belek dari ini kotoran dari mata, saya malah sama sekali nggak pernah keluar, sama sekali nggak pernah keluar karena mata saya kering jadi belek itu malah nggak pernah keluar, kecuali mata saya itu sangat lelah sekali, sangat lelah terus keluar air mata dari mata ini ya baru belek-belek itu pada keluar. Tapi kalau pas biasa aja mata juga nggak lelah nggak apa ya, malah nggak pernah keluar belek-belek itu kalau saya yang saya alami loh. Jadi glukoma itu kan awalnya mata kering, kalau yang saya alami matanya kering dan merah ya seperti itu. Jadi mata kering nggak sampai sampai nggak bisa keluar belek kalau yang saya alami. Begitu jawaban saya. Oke, Hmm. pertanyaan selanjutnya Hmm. dari Muhammad Sofa Hasani. Ya. Kak, kalau melihat pelangi di lampu, itu Hmm. mata merasa kayak ada yang ganjal. Kalau melihat pelangi di lampu, kalau saya sih nggak kerasa apa-apa ya cuma merasa agak terganggu aja sama cahaya pelangi itu, jadi nggak bebas pandangannya. Tapi kalau mengganjal sih saya tidak pernah merasakan itu. Lalu selanjutnya, Nah, dari wah namanya NJW. wah namanya cewek, cowok apa cewek ini? Maaf Mas Wayu, pandangan berkabutnya itu lama Mm-mm. atau cuma 2 sampai 5 menit? Semoga dijawab Mas, makasih. Ya, kalau pandangan berkabutnya itu ya lama. Kalau kita berada di luar ruangan ya sepanjang kita di luar ruangan itu terus pandangannya berkabut. Nanti kalau kita udah masuk lagi ke dalam ruangan ya bisa pandangan itu berangsur-angsur hilang, jadi normal lagi seperti biasa. Tapi kalau yang namanya orang udah glukoma kan pandangannya nggak, kalau yang saya alami nggak sama, nggak biasa, nggak bisa seperti yang sebelum kena glukoma itu. Pertanyaan selanjutnya Hmm. dari Muhammad Yudi Abdul Syawari. Pernah ada keluarga yang menderita glukoma nggak Mas? Sejauh ini nggak ada, cuma saya, dan mudah-mudahan nggak ada yang lain. Tapi baru beberapa bulan belakangan ini sepupu saya mengalami seperti saya. Tapi ya saya selalu berharap sih kalau yang kena glukoma ya cukup saya dan sepupu saya itu saja yang sudah kena, yang lain jangan sampai. Jadi tujuan saya untuk membuat video-video di YouTube ini pun juga saya kepengennya orang-orang lain bisa menyadari, bisa lebih, istilahnya lebih perhatian lah pada kondisi mata dalam hal ini, agar jika ada keluhan apa ya segera kita periksa, atau kalau periksa keluhannya cuma tipis-tipis atau sedikit-sedikit ya kita ke optik periksa mata kita minus atau apa. Tapi kalau yang keluhannya udah sepertinya kok harus ke medis ya segera datang ke medis, jangan terlambat seperti yang saya alami. Kalau saya sih bukan masalah keluarga tidak perhatian ya, bukan, tapi karena memang saya sendiri waktu itu agak bandel aja jadi saya nggak ini, saya biarkan aja walaupun udah ada gejala mata yang mengganggu itu, saya memang kurang memperhatikan itu. Oke, dari Cecep Anggara. Oh, oke. Mas, mohon maaf, apakah Hmm. glukoma pasti akan tidak dapat melihat nantinya atau bagaimana? Tidak selalu ya, buktinya kan teman-teman yang menderita glukoma banyak kok yang masih bisa melihat, masih banyak yang bisa melihat, contohnya juga sepupu saya itu juga masih bisa melihat ya. Tapi ya memang harus ekstra hati-hati ya, harus waspada dengan tekanannya, jangan sampai tekanannya di atas normal lagi, kita harus benar-benar periksa dengan rutin. Banyak yang masih tetap bisa melihat tapi juga banyak yang seperti saya tidak bisa melihat lagi. Sebenarnya saya pun berat untuk menyampaikan hal ini, tapi ya biarpun bagaimana, teman-teman harus tahu bahwa dampak terburuk dari glukoma adalah hilangnya penglihatan.
Nah, kita semua harus selalu berharap, berdoa agar jangan sampai terjadi kehilangan penglihatan seperti yang saya alami ini. Selanjutnya, Ini pertanyaan terakhir oh ya, terakhir untuk hari ini hari ini dari Abdul Fani. ya. Habis berapa biaya ya Bang selama berobat 3 bulan? Berobat di rumah sakit ya mungkin ya. Mungkin. Kalau ini ya. Kalau biaya sih itu nggak bisa ini ya, saya nggak bisa ceritakan berapanya ya, karena waktu itu saya juga berobatnya pakai asuransi kesehatan ya, punya orang tua. Jadi saya nggak tahu berapanya itu, saya agak kurang paham. Tapi ya memang ada obat-obatan yang harus dibeli, nggak tercover oleh asuransi itu memang ada. Ya saya tapi juga nggak, kurang etis kalau menyebutkan berapa nominalnya, mohon maaf sebelumnya. Lalu yang ini yang terakhir. Yap, sudah. Oh, kalau yang terakhir ya udah teman-teman, cukup segitu saja pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya jawab pada video kali ini. Semoga pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya jawab ini bisa ada sedikit manfaatnya buat teman-teman semua. Sekali lagi saya katakan, apa yang saya sampaikan ini adalah murni pandangan pribadi saya tentang glaukoma. Jadi mohon maaf saya tidak mengkait-kaitkannya atau tidak memposisikan diri saya sebagai seorang petugas medis. Saya mohon maaf jika ada tutur kata yang dengan tidak sengaja sudah menyinggung perasaan teman-teman semua. Mohon maaf, dan selalu saya mohon dukungannya untuk teman-teman like dan juga subscribe, dan juga sampaikan komentar-komentarnya di kolom komentar. Terima kasih dan terima kasih.